Kristus adalah arah utama di hidup kita. Tanpa Dia, hidup kita akan mudah tersesat. Tetapi ketika kita mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan dalam hidup ini, hidup kita akan dibawa oleh Tuhan naik bukannya turun. Kita tidak akan kehilangan arah. Arah kita jelas, saudaraku, yaitu mempersiapkan hidup kita menuju kekekalan. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera Allah. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Demikian tertulis firman Tuhan, karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita seringkali disibukkan oleh berbagai aktivitas di hidup kita. Di antaranya ada masalah pekerjaan, masalah keluarga, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mengejar cita-cita, bahkan ada yang disibukkan oleh hobinya setiap harinya. Tanpa kita sadari, saudaraku, semua kesibukan itu seringkali membuat pikiran dan hati kita hanya tertuju kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa sejak mereka percaya kepada Kristus, hidup mereka tidak sama lagi seperti sebelumnya. Mereka telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya mereka dipanggil untuk menjalani hidup dengan arah, nilai, dan tujuan yang baru di dalam Tuhan. Dari keempat ayat ini, kita dapat merenungkan 3 kebenaran penting yang akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pesan firman Tuhan pagi ini yang pertama adalah, orang percaya dipanggil untuk mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kata carilah menunjukkan sebuah tindakan yang disengaja dan terus-menerus, saudaraku. Sejak kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, arah hidup kita tidak boleh berpusat kepada diri kita sendiri, melainkan kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, saudaraku. Mencari perkara di atas bukan berarti kita mengabaikan kehidupan di dunia ini, tetapi berarti Kristus menjadi pusat dari setiap keputusan, tujuan, dan arah hidup kita. Hidup kita tidak lagi ditentukan oleh apa yang dunia anggap penting, saudaraku, melainkan oleh apa yang Tuhan kehendaki. Seperti kompas yang selalu menunjuk ke arah utara, kemanapun seseorang berjalan, ia akan terus menyesuaikan langkahnya dengan arah kompas tersebut. Demikian pula hidup orang percaya. Kristus adalah arah utama di hidup kita. Tanpa Dia, hidup kita akan mudah tersesat. Tetapi ketika kita mengikuti arahan dan pimpinan Tuhan dalam hidup ini, hidup kita akan dibawa oleh Tuhan naik bukannya turun. Kita tidak akan kehilangan arah. Arah kita jelas, saudaraku, yaitu mempersiapkan hidup kita menuju kekekalan. Maka kebenaran yang kedua yang menjadi poin penting yang akan kita renungkan pagi ini adalah, kita dipanggil untuk mengarahkan pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara yang di atas. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bermaksud bahwa selama kita ada di dunia ini, panggilan hidup untuk bekerja, membangun keluarga, dan bertanggung jawab atas segala yang Tuhan percayakan kepada kita, tetap harus kita tunaikan dalam hidup ini, saudaraku.
Namun firman Tuhan menegaskan bahwa yang menjadi penggerak untuk kita melakukan seluruh aktivitas kita adalah karena kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Perkara-perkara dunia yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kekhawatiran kita akan hidup ini, kekhawatiran yang berlebihan, ambisi pribadi tanpa pimpinan Tuhan, rasa takut akan masa depan, maka hidup kita akan mudah kehilangan tujuan dan arah hidup kita, saudara. Kita akan mudah kehilangan arah hidup yang benar, dan hidup kita akan tersesat di jalan yang penuh dengan lumpur dosa. Sebaliknya, ketika pikiran kita arahkan kepada perkara yang di atas, yaitu kepada kehendak Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya, hidup kita akan memiliki arah yang jelas. Hati kita menjadi lebih tenang, saudaraku, dan hidup kita akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Seperti seorang yang mendaki gunung, ia memang perlu memperhatikan langkah kakinya agar tidak tersandung. Tetapi jika sepanjang perjalanan itu ia hanya menunduk dan tidak pernah melihat ke depan, maka ia akan tersesat, kehilangan arah yang benar, dan jalannya berhenti di tempat. Demikianlah pula hidup kita sebagai orang percaya. Kita perlu menjalani hidup ini dengan bijak, tetapi arah pandangan kita tetap harus tertuju kepada tujuan yang kekal, di mana Kristus ada. Ketika pikiran kita terarah kepada perkara yang di atas, saudaraku, maka langkah hidup kita tidak akan kehilangan arah. Hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan sehingga kita sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tempat tujuan yang dimaksud adalah kerajaan Bapa kita di sorga. Maka poin yang ketiga, poin yang penting dalam hidup kita untuk kita renungkan bersama adalah kita dipanggil untuk mati terhadap manusia lama dan menghidupi manusia baru bersama dengan Kristus. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ketika kita menerima Kristus dalam hidup ini, firman Tuhan menyatakan bahwa manusia lama kita telah mati, yaitu cara hidup kita yang lama, tabiat-tabiat manusia lama, dan keinginan-keinginan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika pikiran dan perbuatan manusia lama kita matikan, maka dari sanalah hidup yang baru bersama dengan Kristus itu dimulai. Hidup yang baru ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang rindu menyenangkan hati Tuhan, dan hidup yang memiliki tujuan yang kekal. Inilah arah hidup yang benar sebagai orang percaya, saudaraku. Seperti seorang yang mengenakan pakaian yang kotor, maka orang tersebut tidak akan betah lama-lama untuk mengenakannya. Ia akan menanggalkan pakaian kotor dan rusak tersebut, lalu mengenakan pakaian yang baru dan bersih. Ketika ia sudah mengenakan pakaian yang baru, maka ia tidak akan mencari kembali pakaian kotornya untuk dipakai. Demikian pula hidup kita sebagai orang percaya, saudaraku. Kita dipanggil untuk meninggalkan manusia lama kita dan hidup dalam pembaharuan yang baru bersama dengan Kristus setiap hari. Pembaharuan itu adalah sikap dan karakter kita yang akan diubahkan oleh Tuhan untuk semakin serupa dengan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali mengevaluasi arah hidup kita. Kemanakah arah pikiran kita yang sering kita tuju? Apa yang menjadi pusat perhatian dan kerinduan kita? Apakah hidup sudah diarahkan kepada Kristus? Apakah selama ini kita mengenakan manusia yang baru tanpa mau menanggalkan manusia yang lama? Hari ini mari kita buat satu keputusan yang penting di hadapan Tuhan, saudaraku. Mari kita belajar hidup dengan kesadaran bahwa hidup kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pikiran kita yang sekarang harus kita arahkan kepada perkara yang kekal di mana Kristus ada. Mulai pagi ini, mari berkomitmen untuk mematikan seluruh manusia lama kita dan mulailah hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenakan manusia yang baru yang semakin serupa dengan Kristus. Dan saya berdoa, kiranya kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk setia melakukan firman Allah ini. Mari kita datang kepada Tuhan.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu telah mengingatkan kami tentang identitas yang sejati, bahwa kami telah mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan kembali untuk hidup mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa seringkali pikiran dan hati kami masih mudah tertarik kepada hal-hal duniawi. Ajarlah kami untuk mengarahkan hidup kami kepada perkara yang di atas, kepada kehendak-Mu, kepada tujuan hidup yang kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami. Hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau mengenal mereka satu persatu Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam masalahnya, mereka yang mulai kehilangan arah hidup, mereka yang sedang menjauh daripada-Mu. Mari tuntun mereka kembali untuk hidup dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang bergumul dalam masalah hidupnya. Roh Kudus senantiasa bekerja menolong kami semua. Perbaharuilah kekuatan kami ya Tuhan, agar kami setia terus mengenakan manusia yang baru yang semakin serupa dengan Engkau. Di tengah tantangan hidup, biarlah damai sejahtera-Mu menguasai hati kami. Berkatilah setiap langkah hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.